Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Siti Nurmalia, Latsar CPNS 2021, Angkatan 11, Kelompok 3, penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Pengampu materi Ibu Yanmur Mahlia. Kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah etika publik dan penerapan etika publik di organisasi. Berbicara tentang etika. Etika merupakan apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan salah tentang tindakan dalam pelaksanaan dalam pelayanan publik. Fungsi etika dalam dunia birokrasi sebagai ukuran baik benar buruk, wajar tidak wajar, dan benar tidak benar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Landasan bertindak dalam sebuah kehidupan kolektif dan profesional untuk menjalankan visi misi dan untuk menjaga citra lembaga atau institusi. Sumber etika publik yaitu agama, norma, dan nilai masyarakat, ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan pemerintah. Peraturan lain baik umum maupun departemental. Peraturan dan ketentuan unit kerja atau lembaga setempat, dan perintah atasan. Pegawai ASN tentunya harus mempunyai kode etik dan kode perilaku. Ada 12 kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan dan pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan etika pemerintah. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga negara agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mencari keuntungan dan manfaat diri sendiri dan golongan. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh ASN yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi. Kedudukan ASN yaitu pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Dan pegawai ASN harus lepas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Maka dari itu, ASN mempunyai peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dimensi etika publik ada 3, yaitu 1. Dimensi kualitas pelayanan publik, 2. Dimensi modalitas, dan 3. Dimensi tindakan integritas publik. Berikut adalah contoh penerapan etika publik pada SD Negeri 164521, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Kegiatan pokok pertama adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan yang dilakukan melalui kegiatan, yaitu mengkaji kurikulum dan silabus pembelajaran, pembimbingan, dan program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan. Menyusun program tahunan dan semester sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembimbingan sesuai standar proses. Kegiatan pokok kedua adalah melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan yang dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan kedua ini merupakan pelaksanaan dari RPP atau RPB. Pelaksanaan pembelajaran terpenuhi apabila guru mata pelajaran paling sedikit mengajar 24 jam dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu. Sedangkan pelaksanaan pembimbingan oleh guru BK atau TIK dengan membimbing paling sedikit 5 rombongan belajar per tahun. Kegiatan pokok ketiga adalah menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Menilai merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi hasil pembelajaran atau pembimbingan. Kegiatan penilaian ini digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kegiatan pokok keempat adalah membimbing dan melatih peserta didik. Membimbing dan melatih peserta didik dapat dilakukan oleh pendidik melalui kegiatan kokurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler. Tugas pokok guru sesuai Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Terakhir, kegiatan pokok kelima adalah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Tugas tambahan yang diemban oleh guru memiliki ekuivalensi dengan beban mengajar. Artinya, tugas tambahan dari guru disetarakan dengan jam mengajar tatap muka per minggu. Demikianlah materi etika publik dan penerapan etika publik yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.